teman-teman, selamat datang di podcast perdana kami di Senopati Therapy Center. Hari ini kita bakal ngobrol soal postur dan lifestyle bersama aku Jennifer, dan juga tentunya aku gak sendiri, ditemanin sama dua fisioterapis kita, yaitu ada Kak Okta dan juga Alfonso. Halo teman-teman. Hai Kak Jenny. Hai. Oke, kita hari ini mau bahas tentang postur dan lifestyle ya. Sebelum kita masuk terlalu jauh, mungkin dari Kak Alfonso atau Kak Okta juga boleh jelasin dulu kepada kita apa sih sebenarnya postur itu, Kak? Oke, dari aku dulu ya Kak Okta ya. Kalau postur itu sendiri itu adalah tentang tubuh kamu, alignment tubuh kamu dari posisi berdiri, dari posisi duduk, cara kamu berjalan, movement kamu. Nah, itu adalah tentang postur kamu. Nah, postur itu sendiri juga kita bisa lihat dari apakah ada simetris atau tidak. Karena postur itu nanti akan impact sama bagaimana pressure terhadap tulang-tulang dan persendian kamu. Mungkin kalau dari aku begitu ya. Oke, kalau dari Kak Okta sendiri gimana? Sama sih Kak Jenny, jadi kan postur itu susunan dari alignment tubuh, ada otot, terus ada tulang, ada sendi dan sebagainya. Ya berkaitan sama tidak seimbangnya antara kanan dan kiri yang tadi udah disebut, yaitu asimetris. Oke. Emang kenapa kalau misalnya postur, tadi kan Kak Alfonso bilang itu alignment dari tubuh. Emang kenapa sih kalau kita berdiri yang gak simetris, gak balance, itu emang ada faktor apa sih untuk tubuh kita? Oke, kalau misalnya kita berdirinya tidak balance, pertama tidak balance tuh bisa dari pinggul kamu, bisa dari ternyata dari panjang tungkai kamu. Kalau misal kamu berdiri nggak balance, jadinya nanti salah satu yang paling napak misal kamu jadi lower back pain karena pressure-nya lebih fokus di salah satu tumpuan kayak begitu. Terus kalau misal kamu berjalan, tentunya kamu akan jadi gampang kecengklak nih ankle-nya nih. Kayak miring gitu ya. Miring betul banget nih. Kalau dari Kak Okta gimana? Tadi lower back pain, terus otomatis misal nunduk nih Kak Jenny, jadi pegel lehernya, sakit kepala, pegel pundak, karena kan miring satu sisi. Jadi alignment tubuh kan berdiri nih, jadi bisa ke pinggang sama ke pundak, jadi semua bisa kena. Berarti sebenarnya postur itu penting ya untuk dijaga di kehidupan sehari-hari ya? Sangat penting. Oke, kalau misalnya untuk berdiri nih, emang benarnya tuh gimana sih berdiri? Tadi kan Kak Alfonso bilang cara berdiri, cara duduk. Emang cara duduk dan cara yang berdiri tuh bener gimana? Ini kita bener gak nih duduknya sekarang kira-kira? Oke, sebenarnya salah ya. Oke, salah. Ya. Emang benernya gimana ini? Oke, kakinya jangan lipat kayak gini nih. Aduh, Oke, kita harus dua-duanya begini, duduknya tegak, jangan terlalu menunduk kayak begini. Nah, kayak gitu. Terus habis itu kalau untuk berdiri, teman-teman kan biasanya kalau berdiri suka bertumpu satu kaki nih, jadi badannya kayak miring sebelah. Bener, kan? nyaman banget lagi kayak gitu. Nah betul, nah di situ nanti jadi terjadi imbalance muscle kita bilangnya. Jadi antara muscle kanan dan kirinya itu nggak balance, jadi bisa nyebabin sakit pinggang, pegel. Nah itu yang sebenarnya harus kita jaga ya untuk berdiri. Tapi ngomong soal berdiri yang bertumpu di satu sisi, apakah itu juga bisa terjadi karena ada perbedaan panjang kaki? Bisa ngaruh ke situ Kak Jenny. Iya kan? Karena kan nggak balance kan antara power di kanan sama power di kiri. Jadinya lebih nyaman di satu sisi. Ke satu sisinya aja. Oke. Kemudian kalau misalnya dampak untuk kedepannya, kalau misalnya posturnya itu enggak kita perbaiki dari segi duduk, dari segi berdiri, itu apa aja sih selain low back pain, atau mungkin nanti tuanya jalannya bungkuk kah, atau nanti di hari tuanya sulit untuk berjalan tuh gimana itu? Jadi postur jelek ini tuh nggak kayak cedera nih Kak Jenny. Kalau cedera kan langsung muncul, langsung berasa, langsung notice ya, langsung sadar. Sedangkan kalau postur jelek itu kita nggak bisa langsung notice biasanya. Tapi lama nih, kok ngerasa pegel ya, ngerasa ini gitu. Otomatis bungkuk, makin bungkuk, nunduk. Nah itu akan lebih cepet ya. Kayak lordosis, skoliosis juga bisa nih Kak Jenny karena posturnya yang jelek. Terus lebih cepet osteoporosis BTW. Bisa karena osteoporosis karena dia ketekan terus gitu ya, ketekan. Betul. Iya betul banget itu. Kan di klinik kita juga banyak banget pasien-pasien yang bermasalah postur ya Kak Okta ya. Dan itu jadi impactnya banyak banget. Apalagi di masa-masa sekarang yang orang-orang tuh udah sibuk kerja, pulang, nunggu KRL misalnya kan. Berdiri lama, terus dia gak memperhatikan posturnya.
Terus tiba-tiba datang ke klinik, oh kok saya lower back pain gini. Awalnya kita cek, ya muscle stiffness ya Kak. Terus gitu. habis itu kita cek lebih dalam, ternyata oh panggulnya udah beda sebelah nih. Udah naik gitu Udah maksudnya? naik sebelah, betul. Terus pas kita lihat shouldernya, oh udah ada yang drop sebelah nih. Begitu kita minta untuk x-ray, ternyata udah kena skoliosis. Memang postur itu tidak seperti cedera yang tadi udah Kak Okta bilang ya. Jadi dia tuh jangka panjang baru menyebabkan keluhan Kak Jenny. Mungkin itu sih. Tadi Kak Alfonso ada mention soal skoliosis. Berarti apakah betul dengan postur kita yang buruk untuk sehari-hari itu bisa berdampak pada skoliosis? Oke, sebenarnya nggak skoliosis aja ya. Salah satunya skoliosis. Kalau misal kita bungkuk banget di bagian tulang belakang kita bisa jadi kena kifosis. Hyperkifosis. Betul, hyperkifosis kayak gitu. Jadi banyak permasalahan tulang belakang ya selain dari skoliosis, banyak tuh impact-impactnya yang lain. Yang lain juga. Cuman common case-nya yang biasanya orang notice kan skoliosis ya, kalau enggak ya terlalu bungkuk atau kifosis gitu. Selain itu ini sih kajian, kebiasaan duduk lama terus bertumpu satu sisi itu bisa juga ke saraf kejepit. Saraf kejepit? Yes. Betul sampai banget, separah betul itu? banget. Betul, karena kan compression terus nih, Iya, ketekan terus kalau lagi duduk. Kebanyakan pasien kita di klinik itu mereka kerja kantoran. Iya sih, dan ya, duduknya juga udah pasti 7-8 jam ke atas kan mereka. Ya itu kebanyakan memang gejala ke saraf kejepit. Terus menurut Kak Okta gimana dong preferensinya? Karena kan kalau mereka udah kerja ya mau gak mau ya emang harus duduk di depan komputer. Itu kan udah keharusan untuk mereka. Terus apakah ada olahraga khusus, apakah ada treatment khusus yang dapat membantu hal tersebut? Secara preventif sebenarnya dia harus sadar dulu dengan sadar postur buruknya. Posisi saat kerjanya nih Kak Jenny. Jadi dia harus manage waktu kerjanya, mungkin per berapa dia harus melakukan aktivitas. Jadi nggak duduk terus nih depan layar dan segala macam. Jadi maksudnya Kak Okta ada mungkin beberapa jam dulu per berapa 1 jam atau 30 berdiri, menit. jalan dulu gitu. Jadi nggak statik duduk terus. Jadi harus ada aktif movementnya juga. Kalau dari Kak Alfonso sendiri gimana menurut Kakak? Apakah ada olahraga khusus atau mungkin harus pakai meja ergonomis ini atau gimana? Terkait dengan ergonomis posisi, yaitu harus diperhatiin banget ya, penting juga karena kita kan juga kadang nggak aware nih sama posisi kita. Cuman kalau misalnya posisi meja dan kursi kita ergonomis, setidaknya kita sudah ada terkoreksi dengan benda-benda tersebut. Walaupun kita agak kurang aware juga nih. Nah kayak gitu. Nah terus habis itu sebenarnya aku pengen nambahin aja dari Kak Okta. Kenapa sih mesti ada movement aktifnya dulu ya? Kenapa harus ada stretchingnya dulu? Karena di posisi statis, kita bicara misal duduk nih ya, otot itu kan ketimpa sama berat badan kita nih ya Kak Okta ya. Di situ biasanya akan terjadi sebelum ke saraf kejepit, peredaran darah akan terhambat gara-gara ketekan. Gara-gara kompres itu. Betul. Terus nanti timbul kan gak nyaman, kok kayaknya bagian belakang bokong kok kebas ya, kesemutan ya. Nah, itu awal-awal sebenarnya sinyal tubuh kita ngasih tahu bahwa itu postur kalian tuh sedang gak bener. Coba gerak dulu gitu loh, coba stretching dulu, posisikan yang benar. Sebenarnya tubuh kita tuh punya sensor alami ya Kak Okta ya. Berarti tanda-tanda awal ketika tubuh itu tahu nih posturnya salah itu berarti kayak kesemutan, kebas, kram, itu tanda-tanda awalnya. Sebenarnya pegel pun itu udah sinyal Kak. Udah sinyal ya, oke. Kan gak semua orang ini bisa notice ya, kayak aduh postur aku salah ini, apakah posturku benar atau salah, itu kan gak semua orang bisa notice. Selain dari tanda-tanda yang diberikan kayak pegel, kesemutan, kram, kaku, ada hal lain gak sih yang bisa mereka ketahui sebelum hal tersebut terjadi? Mungkin yang buat ngebantu mereka tahu ya bisa ngecek ke kita yang tahu nih, mungkin ke dokter atau ke fisioterapi, jadi bisa ngebantu assessment kali ya, ngebantu ngecek, oh ternyata gak bagus nih postural duduknya pas lagi kerja atau pas lagi olahraga atau pas ya untuk daily activity-nya, kita bisa bantu cek Ya. Sip. Terus kalau misalnya postur buruk itu selalu terlihat gak sih? Ataukah bisa tiba-tiba sakit atau emang udah kelihatan nih, aduh ini postur kamu duduknya nih
udah jelek ini, udah pasti sakit. Kalau itu nggak terlihat yang tadi udah disampaikan, dia nggak langsung terlihat dan terasa Kak Jenny. Biasanya beberapa tahun karena kebiasaan, karena satu sisinya kompensasi lebih lemah atau terlalu over nih yang satu sisi. Nah mulai dari situ. Oke. Jadi pelan-pelan karena selalu numpuk di satu sisi, selalu kuat di satu sisi, yang satunya weak itu. Mulainya dari situ. Jadi nggak langsung terlihat. Jadi pelan-pelan nanti dia baru banget, ngerasa nih pelan-pelan, aduh pegel, aduh kesemutan gitu banget, ya. benar. Nanti lama-lama baru. Tadi kamu bilang apa? Penyumbatan aliran darah. Iya, betul. Terus lama-lama baru syaraf kejepit. Kalau udah hal yang kayak gitu tuh gimana itu? Apakah harus operasi kah atau masih bisa fisioterapi atau gimana sih? Kalau untuk hal-hal yang seperti itu udah timbul keluhan, nggak harus selalu operasi ya Kak Okta ya. Semua masih bisa itu dibantu betul. dengan yang lain. Kita kan periksa dan menentukan diagnosa terlebih dahulu nih. Nggak langsung kucuk-kucuk nih orang harus operasi gitu kan. Nggak semuanya operasi betul. Makanya perlu yang tadi Kak Okta bilang, dicek dulu posturnya bagaimana, ya apakah ada asimetris atau tidak, muscle imbalance atau tidak, atau mungkin kalau misalnya teman-teman ngerasa nih, kok kalau misalnya lagi ngeregangin badan, tangannya diangkat dua-duanya ke atas, kok kayaknya shoulder saya yang satu lebih kaku. Nah itu udah salah satu tanda-tanda, itu nggak nyeri loh itu tidak ada nyeri, nggak pegel, tapi kok ada limitation. Nah berarti kan itu sudah ada postur yang problem dan itu memang harus segera diselesaikan. Jadi nggak selalu harus operasi ya. Oke, kayaknya aku ada deh, aku pegel ini di shoulder ini setiap hari nyetir, duduk nyetir berjam-jam mungkin nggak balance nih antara bisa bahu jadi kanan dan kiri. Bisa jadi karena kan nyetir di Jakarta kan, kamu tahu macet Jakarta itu gimana kan? Padahal jarak deket ya. Iya padahal jarak deket, tapi macetnya bisa bikin 2 jam duduk di mobil sampai pegel di pinggang. Mungkin aku harus ngecek ke Kak Okta atau Kak Alfonso juga boleh ya banget, nanti di boleh klinik banget. ya. Nanti aku bikin schedule ya. Boleh nanti aku chat adminnya langsung. Terus jangan nunggu sakit dulu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya udah ngerasa kaku, udah langsung kita Langsung cek aja ya. Oke. Karena semakin kamu tahu nih kalau misal posturmu bermasalah, kamu tuh udah mencegah, teman-teman udah mencegah penyakit-penyakit seperti syaraf kejepit, terus osteoartritis, osteoporosis untuk di masa tua yang akan datang. Jadi pengecekan postur dan memperbaiki postur itu walaupun sebenarnya nggak ada keluhan, bukan berarti nggak berguna, justru sangat berguna di masa tua kamu, di masa depannya. Jadi jangan ngelihat terkait postur itu di masa yang akan dekat ya, itu enggak. Cuman kalau misalnya postur sudah diperbaiki maka akan save untuk jangka panjangnya ya, untuk ke depannya. Betul. Oke, dari tadi kan kita ngomonginnya kayak yang nyetir, yang kerja, tapi apakah postur buruk itu juga bisa terjadi pada anak-anak? Bisa terjadi di semua usia. Oke. Dari anak-anak, bayi, sampai kita dewasa lansia tuh masih bisa terjadi itu postur buruk. Oke, kalau untuk bayi tuh kenapa bisa terjadi postur buruk? Kan mereka nggak duduk di depan komputer nih Kak Okta. Iya dong. Bener sih. Bayi nggak duduk Kira-kira depan komputer faktor sih. apa yang bisa membuat mereka menjadi ada postur buruk ini tuh apa? Dari lifestyle kah atau gimana? Memang bukan kebiasaan bayinya ya. Bayi lifestyle, oke Bukan bayi. kebiasaan Kan bayinya bayi ya. Gen Alpha sekarang udah berlifestyle mereka, udah keren. Oh dari bayi, dari bayi. Jadi cara menggendong dan segala macam itu juga bisa pengaruh ke Berarti dari bayinya. orang tuanya dong Kak. Gitu. Oke. Jadi bisa ngebikin si bayi itu cara gendong yang salah dan segala macam itu juga bisa pengaruh. Oke, kalau untuk anak-anak iPad ya Kak ya? Iya, sekarang? anak-anak nonton sekarang kan udah era teknologinya makin maju ya. Iya. Jadi semua gadget dan segala macam, makan harus sambil nonton. Bener banget. Anak-anak sekarang mah kalau disuruh keluar malah nggak mau ya. Bener nggak mau, dia lebih suka main gadget. Terus dia duduk lama-lama atau tiduran lama-lama. Terus akhirnya impactnya ke posturnya nanti kan. Yes. Terus apalagi sekarang sekolah sudah menerapkan digitalisasi kan ya. Iya. Sebenarnya itu adalah hal yang bagus. Cuman sebenarnya perlu juga diperhatikan nih bagaimana terkait dengan postur cara penggunaan barang tersebut. Sebenarnya kan bukan nggak boleh ya. Gitu sih Kak Jenny.
apa sih yang paling mengkhawatirkan menurut Kak Alfonso nih untuk anak-anak selain dari gadget? Terus yang tadi kakak bilang udah era digital, ada nggak sih faktor lain yang mengkhawatirkan untuk anak-anak di postur buruk ini? Oke, selain dari gadget, di sekolah nih ya, terkadang anak-anak tuh lebih suka nulis tapi nggak duduk tegak. Oh, bungkuk badannya gitu miring, ya. kayak gitu. Emang nyaman sih tapi. Ya kan, terus ya. posisi bukunya miring nulisnya. Aduh, enak lagi tuh ya. Lebih sebenarnya emang lebih enak nyaman, cuman kan ya itu nggak baik. Dari kebiasaan yang seperti itu tuh yang akan membangun postur buruk di masa depan untuk anak-anak. Iya, tapi kalau ngomong soal anak-anak kan sebenarnya agak sulit ya untuk kasih tahu ke mereka kayak ini kamu nih posturnya salah. Mereka belum aware sekali dengan postur-postur seperti itu. Yang penting baginya mereka itu kayak gini enak kok, nyaman kok kayak gitu. Apakah dari fisioterapi sendiri tuh ada cara lain selain kasih tahu ke anak-anak kayak ini posturnya salah? Apakah ada exercise khusus kah atau bagaimana? Kalau exercise udah pasti ada ya Kak untuk anak-anak dan mereka emang nggak aware. Tapi biasanya memang orang tua nih yang lebih bawel ya. Iya, yang lebih bawel dan akhirnya mereka membawa anaknya untuk cek ke fisioterapi atau ke dokter dan segala macam. Jadi kita lebih ngasih tahu ke orang tuanya, lebih merhatiin lifestyle-nya si anak ini di rumah gimana. Misal makan sambil tiduran atau Betul. makan sambil nonton. Makan sambil tiduran Kan mager kan? Ada kan ngemil maksudnya ngemil. Ngemil kan sambil tiduran sambil Netflix nih, tidur miring. Iya sih, sambil Netflix ya, nonton mereka. Betul, dan paling simpelnya adalah penggunaan bantal sih, biasanya kan suka banget bantal tinggi ya. Di kepalanya sambil main handphone gitu ya. Oke. Emang bagusnya gimana kalau untuk bantal? Kalau untuk bantal sendiri biasanya kan orang nyaman tuh bantal tuh double ya, karena kalau double kan rasanya lebih enak. Jadi lehernya tuh agak begini sebenarnya. Nah, tapi yang nggak dipahami adalah ketika hal itu repeat terus, akhirnya terjadi tegang otot leher ya Kak Okta ya. Nah, kalau misalnya bagaimana sih bantal yang bagus selama posisi kepala kamu tidak over nunduk seperti itu, ya itu masih oke kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang seandainya lagi melakukan makan, nyemil, terus lagi ngerjain tugas atau lagi scrolling HP atau iPad atau apapun itu, kita kan tahu ya paling bagus posisinya duduk. Begitu Kak Jenny. Duduk terus ada meja untuk main handphone atau iPad atau duduk aja atau gimana? Propernya sebenarnya ada meja. Ada meja harusnya. Betul. Cuman kalau Cuma seandainya bisa kita bawa meja kemana-mana. Bener. Betul banget Kak Jenny. Kan kalau misalnya kita duduk tanpa ada meja, misal kita menggunakan handphone kan, kita tahu nih jangan handphonenya di bawah banget kayak begini sampai kita agak diangkat ya. Iya betul kayak gitu. Kalau ngomong soal anak-anak tadi kan kita udah bahas soal cara mereka nulis, main handphone. Terus kalau misalnya untuk lansia, kalau anak-anak kan main handphone, nulis. Kalau misalnya remaja, dewasa, remaja kan sekolah lah ya. Kalau misalnya orang dewasa kan itu kerja. Nah kalau untuk lansia sendiri postur buruk apa sih yang biasa dilakukan sama orang-orang lansia ini? Sebenarnya dia ini sih Kak, kalau pas sudah di posisi usia lansia nih, itu udah dari usia mudanya sebelumnya. Nggak langsung di lansia terus langsung terjadi postur yang jelek itu enggak. Jadi terbentuk dari dia kebiasaan dulunya bagaimana. Dan bisa juga kan makin kurang nih aktivitasnya. Jadi dia cuman duduk, nonton TV mungkin, tidur dan ya sekarang sih banyak juga mereka main HP ya Kak. Iya banyak ya sekarang lansia ya. Dari anak-anak sampai lansia semuanya main handphone sekarang. Betul banget. Betul. Jadi banyak otomatis kan kekuatan ototnya udah makin nurun. Terus kurang aktivitas ya udah makin bisa buruk deh ya. Posturnya bisa makin buruk. Kalau untuk lansia apakah masih possible untuk mereka menerapkan postur hidup yang baik? Itu masih possible nggak sih Kak? Masih dong Kak. Masih bisa. Tentunya untuk menerapkan postur yang baik pada lansia, yang jelas nggak bisa sekedar lansia tersebut melakukan exercise, mungkin dia nonton dari YouTube, sosmed gitu ya. Dia terus mengikuti, enggak, karena lansia ini kan tadi Kak Okta udah sampaikan masa ototnya menurun, terus habis itu
tulangnya juga karena posturnya sudah semakin buruk. Perlu ada dampingan dari tenaga profesional untuk memberikan correction postur gitu. Dan lagi kepada lansia, kita itu sebenarnya untuk memperbaiki postur lebih ke maintenance juga ya Kak Okta ya. Jangan sampai terjadi perburukan. Kenapa? Karena ketika lansia terjadi permasalahan postur, seringkali disertai dengan udah ada penyakit, misalnya osteoartritis ya Kak Okta ya. Terus habis itu udah ada osteoporosis yang sebenarnya jadinya tuh posturnya nggak bisa dikoreksi sembarangan. Perlu ada exercise khusus ya Kak Okta. Berarti tetap harus ada pengecekan langsung dengan yang mengerti ya. Iya Kak Jun. Apakah mudah untuk mereka melakukan hal tersebut? Kalau sudah dibantu dicek, dan kita akan kasih yang sesuai kemampuannya mereka juga. Jadi otomatis mudah untuk mereka diikutin. Karena pasti setiap orang kan berbeda-beda respon tubuhnya dan juga mobility, flexibility. Orang kan setiap lansia pasti berbeda, makanya harus ada pengecekan langsung dengan yang profesional biar bisa diberikan exercise stretching yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Betul banget, betul. Oke. Hal paling sederhana apa sih yang bisa dilakukan oleh orang-orang untuk memperbaiki posturnya? Pertama kalau dari aku, sebelum dia melihat postur, coba cari tahu dulu informasi terkait dengan efek postur buruk jangka panjang. Kenapa orang bisa jadi tidak awareness? Karena mereka kurang edukasi biasanya. Nah, ketika misalnya dia sudah mencari edukasi atau informasi terkait dengan postur, pastikan dia akan ada nih awareness-nya nih, ya kan? Karena dia sudah melihat sesuatu yang benar dan salah itu bagaimana, gitu. Terus habis itu setelah dia mengetahui informasi terkait dengan postur yang buruk, pelan-pelan pasti dia akan posisi duduk saya salah nih, bagaimana nih yang benar. Kalaupun tidak datang ke tenaga profesional, dia bisa mencari informasi lebih lanjut bagaimana cara memposisikan duduk atau berdiri yang benar atau enggak. Nah menurut aku sih pertama dari sebelum awareness ke posturnya ya dia harus tahu dulu informasi terkait dengan postur. Dari mana kita bisa mendapatkan edukasi untuk postur yang baik dan juga lifestyle yang baik Kak Okta? Ya sesuai dengan eranya, mereka bisa mencari di internet Kak. Paling gampang ya? Paling gampang dari internet. ChatGPT sekarang ya di mana-mana. ChatGPT atau enggak ya bisa scroll di Instagram kita tepatnya. Betul. Ya di Senopati Therapy Center. Iya. Banyak info kita yang banyak info kita share kok. Iya. Terus juga ada nggak, kan kakak sering nih berarti pegang pasien-pasien di klinik ya, ada nggak sih kayak pasien yang udah kamu edukasi, udah kamu cek, udah kamu kasih exercise-nya tapi ya udah, tapi mereka nggak peduli gitu, ada nggak sih? Banyak banget. Berarti sebenarnya masih banyak dong orang yang nggak terlalu peduli dengan postur mereka ini. Sebenarnya kalau kaitannya dengan kita edukasi dan mereka akhirnya tidak melakukan, bukan nggak peduli, cuman karena merasa sudah ditangani sama tenaga profesional, harapannya kita ya dengan ama kita aja tuh cukup gitu loh. Padahal kan kita ngasih edukasi juga biar dia bisa lakukan di rumah atau di kantornya. Karena sifatnya jangka panjang, sedangkan ketemu sama kita seminggu sekali apa 2 kali gitu. Kak Okta sama Kak Alfonso kan udah menangani banyak pasien di klinik, udah diberikan edukasi juga yang kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Ada nggak sih hasil pasiennya itu yang menjadi baik gitu dari posturalnya, dari lifestyle-nya? Mereka lebih iya ya Mbak, aku bungkuk ya, aku jadinya ini iya. Jadi bagusnya gimana ya? Terus kalau kerja kan nggak bisa nih 8 jam kerja dengan kita harus jalan-jalan terus. Ada nggak caranya? Kita nggak harus jalan, bisa di tempat doang. Jadi kita bisa kasih, bisa kok stretching di tempat. Atau, ada alternatifnya ya Kak ya. Betul. Jadi mereka nggak pikir aku harus nge-gym atau harus apa di sela-sela kerjanya itu gitu. Mungkin kalau dari aku setelah diberikan edukasi, kalau ditanya apakah ada hasilnya, biasanya kan yang ke kita sudah dengan keluhan ya Kak Okta ya. Nah ketika sudah kita berhasil memberikan edukasi kepada pasien tersebut, ya mereka datang udah dengan happy, ngasih tahu kita, Mas, Mbak, saya udah nggak ada lagi nih pegel, saya udah rajin stretching. Nah itu kayak gitu sih Kak Jenny. Ya jadi mereka lebih terbuka. Betul ya, jadi sebenarnya edukasi yang diberikan juga sebenarnya harus mereka terapkan juga ya. Betul banget. Oke.
kan kita tahu nih saat ini kita di era digital dan dimana semuanya itu pasti berhubungan dengan handphone. Apakah dari Kak Okta dan Kak Alfonso ada tips untuk mereka yang memang tetap harus menggunakan handphone tapi lifestyle-nya bisa lebih baik? Sebenarnya kita nggak bisa menghindari teknologi sekarang nih ya Kak Jenny, tapi lebih ke sadar penggunaannya aja. Jadi nggak yang terlalu over, menyesuaikan. Misal kerja harus pakai laptop, ya kita harus menggunakan ergonomik posisi nih Kak. Yang betul ya, duduknya iya, yang betul. Terus dengan tadi nerapin micro movement, jadi gerak dikit-dikit, nggak statik mulu kerjanya. Ya ada mau tambahin Kak? Nah kalau dari aku sendiri, selain dari micro movement, kita juga harus tahu kalau misalnya waktunya kita lagi istirahat, misal udah pulang, ya jangan terus-terusan nge-scroll HP. Jadi kita juga membatasi diri kita terhadap gadget ini juga gitu. Karena kalau udah nggak perlu ya betul, udah ya istirahat dulu ya. Dengan cara seperti itu kan kita ngasih waktu tubuh ini untuk istirahat secara tidak langsung. Kita juga bisa terhindar dari postur-postur tersebut yang jelek gitu. Betul banget. Karena sekarang kalau di mana kita lihat duduk aja udah handphone dulu ya mereka yang bener banget. Sebenarnya tetap harus dikasih waktu istirahat dan juga diberikan micro movement kalau misalnya emang sudah terlalu lama duduk ya Kak ya. Oke, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kita ada game terlebih dahulu terakhir. Wah, game aku seru nanti ini. Seru nih kayak ini. seru ini. Nanti aku kasih lihat foto. Oke. Nanti Kak Okta dan Kak Alfonso ini nge-rate fotonya, kebiasaan buruknya dari 1 sampai 10, kemudian diberi alasan kenapa diberi rating tersebut. Oke. Oke, boleh. Kita mulai dari gambar pertama, terserah yang mau jawab Kak Alfonso atau Kak Okta dulu ya. Siapa dulu? Oke. Itu ada 2 ya udah. Ada dua kok. Oh, Jadi ada satu dua. orang satu Oke. ya. Gambar yang pertama yaitu seseorang yang membawa tas tapi hanya Di satu satu sisi. sisi saja. Siapa yang mau jawab? Kak Okta dulu boleh. Oke, rate-nya di satu sisi 7 7 dari 10? 7 dari 10. Kenapa itu Kak tinggi sekali? Satu sisi tas punggung, pasti otomatis nggak mungkin ringan tasnya. Oke, betul. Sambil jalan, jadi bisa kompleks nih Kak Jenny. Tadi Satu imbalance sisi, ya. betul, imbalance. Bungkuk otomatis, bungkuk skoliosis bisa ngarah ke situ juga karena kan kebiasaan kecil yang diulang-ulang jadi postur yang buruk. Betul. Terus nyeri pinggang, nyeri pundak. Iya. Leher juga mungkin bisa ya Kak ya? Karena kan nunduk dan Nunduknya. ketarik ya. Iya. Oke. Kemudian untuk gambar kedua, untuk Kak Alfonso, kita kasih lihat dulu gambarnya, yaitu seseorang yang main handphone dengan postur yang buruk, jadi terlalu nunduk dia ya. Kak Alfonso rate berapa ini 1 sampai 10? Kalau aku bilang sih ini 8 ya. Wah, 8 ini loh, hampir 10. Kenapa itu Kak? Karena bisa ditunjukin lagi ke Jenny gambarnya. Oke, boleh. Nah kalau teman-teman lihat, ini nggak bicara tentang leher nunduk doang ya, tapi posisi tangan yang statis seperti ini, menekuk, begitu juga di bagian shouldernya udah pasti akan ada maju ke depan seperti ini. Jadi kompleks banget nih postur yang seperti ini. Otomatis leher tegang, nyeri itu pasti ada, ototnya tegang. Terus habis itu shouldernya juga akan pegel. Karena kenapa? Dia posisi statis seperti ini lama nih. Dalam waktu yang Betul. berlamaan ya. Dan ditambah ya memang dia hanya cuman tas kecil aja di satu sisi gitu. Cuman kan itu juga menambah pressure sedikit di otot sebelah shoulder itu tuh yang di sebelah yang di bagian dia megang tas. Itu jadi shoulder kena, lehernya kena. Banyak, nggak cuman leher doang sebenarnya, makanya aku ngasih nilai 8 dari 10. Udah pasti ini juga bisa hyperkifosis ya lama-lama Betul, kayak gini ya Kak ya. hyperkifosis, benar. Oke, baik. Jadi kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda kayak tadi kram, pegel, sakit, jangan lupa untuk diperiksa di tenaga yang profesional biar bisa dicek ya Kak ya. Kemudian juga hindari postur-postur yang tidak baik. Yang tadi Kak Alfonso dan Kak Okta juga udah bilang, handphone kalau udah misalnya tidak terlalu diperlukan mungkin boleh istirahat terlebih dahulu. Sekian podcast perdana dari Senopati Therapy Center. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.